Halo semuanya, kembali lagi di soal matematika episode ke-30. Nah, di soal kali ini sangat sederhana, kita hanya melihat limit dari akar X saat X-nya menuju. Nah, kita tahu akar X itu terdefinisi saat X-nya sama dengan 0. Kalau di zaman SMP atau SMA, kalau fungsinya terdefinisi itu sangat mudah. Kita hanya mengganti nilai X-nya dengan 0 dan dapat jawabannya seperti itu. Tapi, permasalahan akan timbul saat kalian mulai belajar kalkulus, karena di kalkulus itu ada sifat saat kita mendekati nol ini dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, nilainya harus sama supaya limit ini benar ada seperti itu. Nah, dalam arti kan kalau X menuju nol itu kita hanya melihat nilai X yang di sekitaran nol istilahnya. Nah, untuk mendekati nol ini ada dua arah, bisa dari sebelah kirinya nol, yang kemudian kita lambangkan dengan nol negatif, atau dari sebelah kanannya nol, yang kita lambangkan dengan nol positif. Di sini, limit saat X menuju nol dari sebelah kanan, dari akar X ini tidak masalah, karena di sebelah kanan ini X-nya positif, dan akar X selalu terdefinisi di sini. Dan tidak sulit juga untuk menunjukkan kalau ini hasilnya adalah. Tapi permasalahan timbul saat kita mau mengecek limit dari sebelah kirinya nol. Karena akar X di sini tidak ada nilai, sebab X-nya bernilai negatif. Kita tidak bisa mengambil akar dari bilangan negatif. Ya, karena kita masih bekerja di bilangan real. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berbicara apa-apa tentang ini. Akarnya sendiri saja tidak terdefinisi. Tetapi di kalkulus mengatakan bahwa keberadaan limit ini itu tergantung dengan apakah limit sebelah kiri sama sebelah kanannya sama atau enggak. Seperti itu. Permasalahannya, yang sebelah kiri ini kita nggak bisa tinjau sama sekali. Nah, ini mungkin bagi beberapa yang sudah mengambil kalkulus menjadi tanda tanya. Apakah benar limit ini sama dengan 0? Karena kalau ditinjau sebelah kiri, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Atau jangan-jangan sebenarnya limit ini tidak ada? Jadi yang di SMP atau SMA itu salah gitu? Atau bagaimana? Gitu ya. Nah, di sini permasalahannya memang sangat kental di wilayah negatif ya. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu benar-benar definisinya itu seperti apa. Definisi dari limit. Kita ambil dari buku kalkulus yang menjadi permasalahan kita. Di sini saya minjam dari bukunya James Stewart. Nah, di sini dikatakan bahwa uh, limit dari F saat X menuju A itu seperti ini. Nah, ini cukup ribet ya, ada epsilonnya, ada deltanya, dan ya gitu. Nah, tapi daripada melihat kalimat terakhir ini, saya lebih tertarik dengan kalimat pertama. Di sini dikatakan bahwa misalkan F itu terdefinisi di suatu interval buka, nggak harus semuanya buka, di suatu interval buka yang memuat A, kecuali A itu sendiri. Jadi F itu boleh saja tidak terdefinisi di A. Tapi kalau kita melihat suatu interval buka yang memuat A, dia harus terdefinisi hal tersebut. Dalam arti, kalau dalam kasus kita, karena kita mau X-nya menuju 0, dan dalam hal ini kita harus bisa mencari suatu interval buka yang memuat 0, di mana
F itu terdefinisi di interval buka ini, terkecuali di nol boleh tidak terdefinisi, seperti itu. Nah, permasalahannya interval buka seperti apapun yang kita ambil, bisa seperti ini, bisa seperti ini, mau bagaimanapun kita buat interval bukanya, pasti memuat bilangan negatif, pasti memuat X negatif. Tuh. Nah, ini menjadi permasalahan karena akar X tidak terdefinisi. Nah, jadi apapun interval buka yang kita buat yang memuat nol, F itu sudah tidak terdefinisi. Nah, oleh sebab itu, dari awal kajian limit yang ini tidak tercover dalam definisi limit untuk buku di kalkulus. Jadi dari awal bukannya tidak ada, tapi di buku kalkulus itu belum mencakup kasus ini saja, seperti itu. Nah, yang dikerjakan di SMP atau SMA itu tidak salah, ini sudah benar, tuh, ini sudah benar. Nah, bagaimana kita memastikan kalau ini benar atau tidak, padahal di definisinya saja tidak mencakup kasus tersebut. Nah, kalau demikian mari kita coba lihat definisi di mata kuliah yang lebih lanjut lagi. Misalnya di analisis real. Di sini saya mengambil dari buku Stephen Abbott. Di sini ya definisinya seperti ini nih. Oke. Di sini ada beberapa kata yang mungkin tidak familiar seperti titik limit dari suatu himpunan. Nah, tetapi di sini tidak ditekankan ke sana. Saya mau menekankan perbedaan yang ada di kalkulus dan di real analysis. Perbedaan yang sangat mencolok adalah di wilayah if-nya ini. Kalau di real analysis, wilayah hal yang sama, tetapi ada tambahan N, X di A. Nah, di sini pada buku ini berperan sebagai domain dari fungsi. Seperti itu. Nah, kata N ini sendiri itu berperan sebagai irisan. Jadi, kalau yang di atas ini hanya dalam kasus kita nol ya, dalam kita nol. Yang di atas itu untuk x kurang delta, oh, seperti ini. Nolnya nggak masuk, ini ada delta, ini ada min delta. Wilayah X yang mau dikaji adalah ini semua. Gitu. Tetapi kita tahu untuk X yang negatif kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi di definisi pada real analysis, kita tambahkan dengan irisan X harus di domain dari fungsinya. Kita tahu kalau fx sama dengan x, maka domain dari f itu adalah x dengan yang tak negatif. Jadi kita punya domain dari f itu seperti ini, dari 0 ke sana. Karena yang ini dan ini harus berlaku bersamaan, berarti kita ambil irisan mereka, di mana kita hanya mendapatkan wilayah 0x sampai delta gitu. Jadi x-nya hanya di 0 sampai delta saja. X-nya positif saja, sehingga akar X ini bisa kita tinjau. Nah, dalam arti yang kita perlukan dari awal hanya limit sebelah kanan saja, yang dimana nilainya sudah seperti itu. Oke, nah mudah-mudahan bagi yang sedang mengambil kalkulus dan sedikit bingung dengan limit kiri dan limit kanan, itu bisa terbantu juga dengan video ini.
Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di, video selanjutnya. Bye-bye.